Oh ya lewat itu tembong wah. Orang sedurunge pertelongan itu. Abda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan Rabu sore hari ini yang bertepatan dengan 16 November 2022, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan kajian rutin kita dalam pembahasan tema akidah dan manhaj yang kita ambil dari kitab guru kita Al-Ustadz Yazid Hafidhahullah Ta'ala, dari kitab prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla taufiq dan petunjuknya agar kita bisa memahami akidah dan manhaj ini dengan benar, dengan baik, kemudian kita bisa mengamalkannya. Senantiasa kita juga ingatkan untuk terus kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita sekalian, khususnya nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat sehat dan waktu luang, sehingga dengan itu semua kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya adalah menuntut ilmu syar'i. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti dan baik sampai hari kiamat kelak. Ikhwah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan bab yang terakhir dari kitab ini, yaitu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah sampai pada prinsip yang ke-42. Prinsip ke-42 yang mana kita banyak berbicara tentang takdir, ya. Beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla, yang mana itu merupakan rukun iman yang ke-6, ya. Kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya keimanan kita kepada takdir Allah Azza wa Jalla ini harus memenuhi 4 kriteria atau 4 hal, yaitu yang pertama tentang ilmu Allah Azza wa Jalla, bahwasanya wajib bagi kita mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Ilmunya meliputi segala sesuatu, baik yang global maupun yang terperinci. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi dan bagaimana akan terjadi. Itu semua ada pada ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak sah keimanan seorang terhadap al-qadar atau takdir Allah Azza wa Jalla kecuali dengan mengilmui atau meyakini, mengimani
ilmu Allah Azza wa Jalla yang demikian. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah atau penulisan, yakni bahwasanya kita wajib mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah mencatat seluruh takdir Allah Azza wa Jalla tersebut, seluruh takdir makhluk, ya, seluruh takdir makhluk di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semua takdir makhluk telah ditetapkan. Ya, sebab anak-anaknya dikondisikan. Anak-anaknya tolong dikondisikan. Ya. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah mencatat takdir seluruh makhluk di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Kemudian yang ketiga, kita wajib mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki kehendak atau masyiah, yang mana kehendak Allah Azza wa Jalla itu yang pasti terjadi, ya, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla tidak akan terjadi. Ya. Semua gerak-gerik, semua yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang luput dari takdir Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika sudah terjadi sesuatu dari hal yang tidak kita inginkan, ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, qaddarallahu wa ma syaa fa'al, ya. Akan tapi bukan berarti kemudian bahwasanya manusia tidak memiliki kehendak. Manusia juga memiliki kehendak, hanya saja kehendak manusia ada di bawah kehendak Allah Tabaraka wa taala. Dan kita meyakini, ahlu sunnah meyakini bahwasanya, ya, perbuatan hamba adalah makhluk Allah Tabaraka wa taala. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah bertengahan dalam masalah takdir antara dua kelompok yang menyimpang, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah menafikan takdir. Qadariyah menafikan takdir Allah Tabaraka wa taala. Mereka memutlakkan kehendak kepada makhluk. Adapun Jabriyah, mereka memutlakkan kehendak hanya kepada Allah Tabaraka wa taala dan menafikan kehendak dari makhluk. Ahlu sunnah pertengahan di antara kedua kelompok ini, dan senantiasa ahlu sunnah pertengahan di antara kelompok-kelompok dalam banyak hal, di antaranya dalam masalah takdir. Ahlu sunnah mengatakan af'alul ibad tunsabu ila Allahi khalqan wa taqdira wa tunsabu ila al-ibadi tahsilan wa iktisaba. Ya. Ahlu sunnah mengatakan bahwasanya perbuatan hamba disandarkan kepada Allah Tabaraka wa taala dari sisi penciptaan. Dari sisi penciptaan, dan disandarkan kepada makhluk atau kepada hamba dari sisi melakukannya, tahsilnya, iktisabnya. Sehingga hamba berhak untuk mendapatkan balasan dari perbuatan yang dia lakukan. Al-jaza, ya, immal jannah imman nar, baik surga ataupun neraka. Ya. Nah, yang keempat, ya, penciptaan. Maksudnya kita mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah pencipta segala sesuatu, ya, baik yang ada maupun yang belum ada. Termasuk perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Tabaraka wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tapi kita tidak boleh berhujjah dengan
takdir Allah Subhanahu wa taala untuk melegalkan maksiat. Ini yang harus kita perhatikan. Kita tidak boleh berhujjah dengan takdir Allah Azza wa Jalla untuk melegalkan maksiat. Karena kita juga tidak pernah berhujjah di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam perkara ketaatan. Ketika Allah Azza wa Jalla membalas kita atau memberikan pahala dari ketaatan kita, kita tidak berhujjah dengan takdir Allah Azza wa Jalla, ya Allah, kenapa Engkau berikan pahala kepada saya dari perbuatan amal ibadah saya? Kita tidak berhujjah demikian. Pun demikian dalam perbuatan maksiat, kita tidak boleh berhujjah ya di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk melegalkan perbuatan maksiat tersebut. Ya, karena kedua-duanya semuanya berasal dari Allah Tabaraka wa taala, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini poin yang saya kira sangat penting berkaitan dengan masalah takdir, karena banyak ya orang yang menyimpang dalam masalah ini, tidak bisa memahaminya dengan pemahaman yang lurus, yang benar. Ya. Intinya wajib kita mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki masyiah, memiliki kehendak, dan kehendak Allah itu ada dua macam. Iradah kauniyah qadariyah dan iradah syar'iyyah. Kehendak yang sifatnya penciptaan alam semesta ini. Ya, ini kita tidak memiliki urusan. Artinya itu hak Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang kedua, iradah syar'iyyah. Ini yang menjadi fokus kita sebagai seorang hamba. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mentauhidkannya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Ya, untuk mencintai tauhid, untuk mencintai keimanan, untuk mencintai orang-orang yang beriman. Membenci kekufuran, membenci kesyirikan, membenci para pelaku kesyirikan dan kekufuran, membenci maksiat, wahakadha. Ini yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dari iradah syar'iyyahnya atas kita sekalian. Ya. Dan kita semua adalah milik Allah Tabaraka wa taala. Ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah Azza wa Jalla segala apa yang di langit dan di bumi. Ya. Naam. Tapi itu sekilas materi yang kita sampaikan pada pekan yang lalu, karena pekan yang lalu kita mendapati banyak yang tidak hadir, ya, berhalangan karena cuaca mungkin yang tidak kondusif, ya. Tapi itu yang poin pentingnya, ya, berkaitan dengan masalah takdir. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain tentang sifat pertengahan ahlu sunnah wal jamaah di antara kelompok-kelompok yang ada. Tapi insyaallah kita akan masuk pada sore hari ini pembahasan poin yang ke-43, ikhwah, halaman 132. 43 halaman 132, yakni termasuk prinsip ahlu sunnah wal jamaah, ya, bahwa al-iman adalah qaulun wa amal. Ya. Prinsip ahlu sunnah wal jamaah tentang din dan iman, tentang agama dan keimanan. Apa itu keimanan atau definisi iman, ya, inda ahli sunnah wal jamaah, menurut ahlu sunnah wal jamaah? Al-imanu huwa qaulun wa amal, qaulul qalbi wal lisan, wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Ya, dan ucapan ini dibagi menjadi dua, ucapan hati, perkataan hati, dan perkataan lisan. Ya. Perkataan hati dan perkataan lisan. Wa amal qalbi wal lisan wal jawarih. Amal hati, amal lisan, dan amal anggota badan. Ya. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Atau dengan istilah lain, ya, al-iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal 'amalu bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Ya. Nah, 132. 122. Hadisnya di 121. Beda ya?
Di buku saya 132. Oh, Ini malah bingung. oh iya, beda ya. Antum halaman berapa? 121. Oh, 121. Di buku saya 132. Oh, saya kira sama. Baik. Ya. Atau dengan istilah lain, al-iman huwa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati, ya. Wal amalu bil arkan, amal dengan anggota badan. Ini harus mencakup tiga ini. Ya. Harus mencakup tiga ini. Ucapan dengan lisan dibarengi dengan pembenaran dalam hati. Siapa yang mengucapkan dengan lisan saja tanpa dibarengi dengan pembenaran dalam hati, maka munafik. Ya. Munafik. Ya. Wal amalu bil arkan. Wal amal bil arkan, yakni bil jawarih, mengamalkannya dengan anggota badan. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya amal itu bagian daripada makna iman. Ini menyelisih kelompok menyimpang al-murji'ah. Al-murji'ah mereka tidak memasukkan amal dalam makna iman. Ya, iman menurut mereka cukup dengan ya yakni qaul bil lisan wa i'tiqad bil janan, khalas. Tidak memasukkan dalam apa? Tidak memasukkan amal dalam makna iman. Ini menyimpang, ya. Jadi harus terpenuhi 5 unsur, ya, 5 unsur. Yang pertama ucapan dengan lisan, ya, kemudian keyakinan dalam hati, pengamalan dengan anggota badan, bertambah dan berkurang. 5 unsur, ya. Siapa yang mengimani, ya, atau meyakini, ya, makna iman dengan 5 unsur ini, maka telah keluar dari awal sampai akhir dari pemahaman-pemahaman Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah dan seterusnya. Ya. Nah, ya. Ahlu sunnah tidak mencabut nama iman secara keseluruhan dari orang Islam yang fasik dalam agama ini dan tidak menghukuminya kekal dalam neraka. Ya, hukmu murtakibil kabirah min ahlil qiblah. Ya, hukum pelaku dosa besar dari ahlul qiblah, yakni kaum muslimin, ya, adalah tidak kafir, ya, selama dia tidak menghalalkan dengan hatinya bahwa itu halal. Ya, limadha tazni? Kenapa kamu berzina? Zina halal. Saya meyakini zina halal. Ini kafir, kufur. Kenapa? Karena dia meyakini, ya, kehalalan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa kamu berzina? Ya Allah, saya begini, saya meyakini bahwa saya ini haram, saya khilaf dan seterusnya. Maka ahlu sunnah tidak menghukuminya keluar dari Islam. Dan juga dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, dosa-dosa besar yang lainnya. Kondisi orang tersebut, ya, pelaku dosa besar itu orang-orang fasik dari kalangan umat Islam, kondisinya jika dia meninggal dalam keadaan tidak bertaubat, maka kondisinya ada di bawah kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika Allah mau, Allah azab karena keadilannya, dan jika Allah mau, Allah ampuni karena rahmatnya. Ya. Ini menyelisihi akidahnya Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij menghukumi pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam dengan kafir. Dan kalau sudah kafir otomatis kekal di neraka. Adapun Mu'tazilah menghukumi pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam dengan bukan mukmin, bukan pula kafir. Lalu di mana? Di tengah-tengah antara keduanya. Ya, di tengah-tengah antara keduanya. Ini juga keliru. Dan sebaliknya di sana ada kelompok yang di ujung, ya, Khawarij dan Mu'tazilah di ujung yang lainnya ada Murji'ah. Murji'ah menghukumi pelaku dosa besar sama dengan bukan pelaku dosa besar, yaitu mukmin yang sempurna imannya. Ini juga menyimpang. Murji'ah yang tadi tidak memasukkan amal dalam makna iman. Ya, mereka meyakini bahwasanya amal ibadah ketaatan tidak memberikan pengaruh terhadap naiknya keimanan. Sebagaimana dosa tidak memberikan pengaruh terhadap turunnya keimanan. Itu Murji'ah.
ahlu sunnah pertengahan di antara kedua kelompok ini. Ahlu sunnah menghukumi pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam dengan mukmin fasik, mukmin yang fasik, atau mukmin naqisul iman, seorang mukmin yang kurang imannya. Adapun seorang muslim yang menjauhi dosa-dosa besar, ya, menjauhi dosa-dosa besar, maka dia seorang mukmin kamilul iman, mukmin yang sempurna imannya. Jadi tidak sama antara pelaku dosa besar dengan bukan pelaku dosa besar, itulah keadilan. Kalau Murji'ah menghukumi semuanya sama, tentu ini tidak masuk dalam logika kita, dalam fitrah kita. Ya. Masa pezina disamakan dengan orang yang bukan pezina, sama-sama mukmin yang sempurna imannya. Khawarij juga tidak adil menghukumi pelaku dosa besar dengan keluar dari Islam. Kenapa? Karena pokok imannya masih ada. Pokok imannya kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasulnya dan juga kepada rukun iman masih ada pokoknya. Hanya saja hilang darinya cabang, salah satu cabang daripada keimanan tersebut. Ya, sesuatu yang pokoknya masih ada itu tidak hilang semuanya. Ya. Sesuatu yang pokoknya masih ada maka tetap dihukumi dengan pokoknya itu, yaitu mukmin. Hanya saja mukmin naqisul iman. Ya. Ini juga pembahasan yang sangat penting, ikhwah, karena kelompok ini, ya, Khawarij, Mu'tazilah, ini juga banyak di tengah-tengah, ya, kita. Maka kita harus memahami betul, ya, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita bisa selamat dari syubhat mereka, ya, atau dari pemahaman yang keliru tersebut, ya. Dan tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, itu menyandarkan semua keyakinannya kepada dalil, ya. Ahlu sunnah mengatakan orang yang berbuat dosa atau fasik itu berkurang imannya, atau beriman dengan imannya dan fasik dengan dosa besarnya. Ya, tidak diberi nama iman secara mutlak dan tidak dicabut juga secara mutlak. Maksudnya tidak dilabeli dengan seorang mukmin yang sempurna imannya, tidak pula dilabeli dengan kafir. Tapi dia dilabeli dengan apa? Mukmin naqisul iman atau mukminun fasikun. Mukminun fasikun. Ya. Ya. Karena Ahlu Sunnah wal Jamaah itu sangat berhati-hati di dalam menghukumi seorang muslim dengan kafir. Sangat berhati-hati, ya. Tidak serampangan. Ya. Tidak serampangan dalam menghukumi seorang mukmin individu tertentu, ya, dengan kafir, ya. Hatta, ya, sampai pun perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan kufur, atau hatta perkataan yang dikatakan itu adalah perkataan kufur, tapi kita tidak langsung bisa atau tidak boleh menghukumi, ya, atau menjudge, ya, bahwa dia kafir. Harus ditegakkan kepadanya hujjah dan harus terpenuhi syarat dan hilangnya penghalang, ya. Dalil bahwasanya pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam itu tidak kafir, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan apabila ada dua golongan dari orang mukmin yang berperang, ini saling membunuh. Saling apa? Membunuh, ya. Maka damaikanlah antara keduanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di sini minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Allah tidak mencabut sifat iman dari mereka padahal mereka melakukan dosa besar, yaitu saling membunuh. Ya. Fa aslihu bainahuma. Ya, maka damaikanlah antara keduanya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. Ya, tidaklah seorang yang berzina, tidaklah berzina seorang pezina ketika berzina ia dalam keadaan beriman. Ya, tidaklah seorang pencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang peminum khamar ketika meminumnya ia dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang yang menjarah suatu jarahan yang berharga
yang disaksikan oleh manusia ketika menjarahnya ia dalam keadaan beriman. Ya, para ulama ya berselisih pendapat tentang makna hadis ini. Dan Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa pendapat yang paling sahih yang dikatakan oleh para peneliti bahwa maknanya adalah tidaklah seseorang melakukan perbuatan dosa dan maksiat ketika dia dalam keadaan sempurna imannya. Artinya penafian iman di sini adalah penafian kesempurnaan iman, bukan penafian secara total. Bukan penafian iman secara total, tapi maksudnya adalah penafian kesempurnaan iman. Artinya ya, ketika seorang berzina ya, imannya sedang tidak sempurna ya. Ada bagian iman yang tercabut ya. Hakada. Dan kami menafsirkan seperti yang disebut di atas dengan dasar hadis dari Abu Darda yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ia akan masuk surga meskipun ia berzina dan mencuri. Meskipun ia berzina dan mencuri. Berzina dan mencuri termasuk dosa besar. Ya. Ia akan masuk surga, ya. Jika dia diazab, jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka dia akan diazab jika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Ya. Jika tidak, maka jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuninya. Ya. Nah. Di sana juga ada kelompok Al-Wa'idiyah. Al-Wa'idiyah ini adalah kelompok yang mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla harus melaksanakan ancamannya. Ini namanya Wa'idiyah. Ini juga kelompok yang menyimpang. Ya. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla harus melaksanakan apa? Ancamannya. Ketika mengancam para pelaku dosa besar dengan neraka, maka kemudian Allah wajib melaksanakan ancaman tersebut. Ya, Ahlu Sunnah tidak mengimani yang demikian. Ya. Berkaitan dengan dosa, ancaman, azab, itu semua adalah hak Allah Azza wa Jalla. Ya. Jika Allah menghendaki, Allah mengadab. Jika menghendaki, Allah tidak mengadabnya. Ya. Selama masih ada pokok apa? Keimanan pada dirinya. Ya. Ya. Dan juga dalil yang lainnya. Ya, di antara dalil tentang bertambah dan berkurangnya iman. Ini. Di antara dalil tentang bertambah dan berkurangnya iman, Allah berfirman, "Tsumma awrasna al-kitaba alladzi ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير." Ya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Ini kelompok yang pertama dari kalangan mukmin. Di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ya, sabiqum bil khairat, senantiasa cepat dalam berbuat kebaikan. Ya, laksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, fastabiqul khairat, selalu di barisan terdepan dalam kebaikan. Ya, ada yang pertengahan. Ya, ada yang menzalimi dirinya sendiri. Ini kelompok atau pembagian orang-orang yang beriman. Maka terbaginya orang-orang yang beriman menjadi 3 golongan, menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurang dengan maksiat. Ya, dengan maksiat. Ya. Wallahi ikhwah, ketika kita dekat dengan Al-Quran, dengan kalamullah, ya, rajin membaca kalamullah Al-Quranul Karim, ya, membacanya setiap hari, rutin setiap hari, bahkan kalau bisa, ya, ada target tertentu, minimal setiap hari kita baca Al-Quran, 1 halaman, 2 halaman, jangan tinggalkan itu, ya. Kemudian salat Al-Quran dan salat Al-Quran dan salat, insya Allah itu akan bisa, ya, bisa menjaga keimanan kita.
Ya. Istilahnya apa namanya? Frekuensinya itu bisa kita jaga begitu. Dengan apa? Salat dan Al-Qur'an. Salat dan Al-Qur'an. Jangan tinggalkan untuk baca Al-Qur'an, ya. Lebih-lebih kalau kita membacanya dengan tadabbur, dengan membaca artinya. Kalau kita belum bisa bahasa Arab, baca sesekali terjemahnya, ya. Nah, hakada, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya. Minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla dengan kesabaran dan salat, dan jangan tinggalkan untuk membaca Al-Qur'an setiap harinya walaupun ya sedikit, ya. Terutama Al-Qur'an, ya. Salat, na'am, alhamdulillah, salat 5 waktu antara mukmin yakni tidak berbeda, ya. Nanti yang bedakan ya diantaranya adalah apakah dia rajin atau tekun baca Al-Qur'an atau tidak. Kalau 5 waktu, salat 5 waktu antara muslim yang lainnya ini tidak berbeda. Artinya sama-sama mengerjakan ibadah salat 5 waktu. Nah, kemudian ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, yang ke-44 dari prinsip dasar akidah Islam, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwasanya Ahlussunnah memiliki prinsip dan kaidah dalam masalah kufur dan takfir. Masalah kufur dan takfir. Tidak mudah memvonis seseorang dengan kufur dan kekafiran, ya. Maka semua tuduhan terhadap Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya mereka orang-orang yang mudah mengkafirkan ini adalah tuduhan dusta. Tuduhan yang berasal dari orang-orang yang tidak tahu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Justru Ahlussunnah wal Jamaah adalah manusia yang paling takut untuk menghukumi secara serampangan, ya, kafir kepada saudaranya muslim. Karena apa? Karena konsekuensinya jika tidak terbukti atau tidak benar, hukum tersebut akan kembali kepada dirinya. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Makanya para ulama menasihatkan kita, jika kita melihat perbuatan kufur dari saudara kita atau mendengar perkataan kufur dari saudara kita, jangan langsung menghukuminya dengan kafir. Tapi yang kita hukumi adalah perbuatan dan perkataannya. Ini perkataan kufur, ini perbuatan kufur. Ya, kita tidak menghukumi pelakunya secara ya tergesa-gesa, ya, secara buru-buru, secara serampangan. Dan ini terbalik dengan kebiasaan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah mereka akan mudah sekali untuk memvonis kafir saudaranya muslim dengan serampangan, bahkan dengan sebab yang sangat remeh. Dengan sebab yang sangat remeh, yakni hanya sebab karena dia tidak masuk dalam kelompok mereka, tidak masuk dalam baiat mereka, ya, maka dihukumi apa? Kafir oleh mereka. Siapa saja yang keluar dari kelompok mereka maka kafir jahiliyah. Ini banyak yang seperti itu, ya. Nasallallahu salamata wal afiyah, ya. Prinsip dan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah kufur dan takfir, pengkafiran adalah yang pertama, bahwa pengkafiran atau takfir adalah hukum syar'i dan tempat kembalinya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Artinya kita tidak boleh mengkafirkan seorang muslim, tidak boleh mengeluarkan seorang muslim tanpa dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan tentu kita harus paham, ya, paham tentang perbuatan dan perkataan kufur, ya, dan juga keyakinan kufur, ya. Kedua, barang siapa yang tetap keislamannya secara meyakinkan, maka keislamannya itu tidak bisa lenyap darinya kecuali dengan sebab yang meyakinkan pula. Ada kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak, ya. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, ya. Artinya, ya, siapa yang tetap keislamannya secara meyakinkan, maka tidak bisa dilenyapkan atau tidak bisa dihilangkan keislamannya kecuali dengan sebab yang meyakinkan pula, bukan dengan sebab yang meragukan atau prasangka atau dzan, ya. Kemudian yang ketiga, tidak setiap ucapan dan perbuatan yang disifatkan oleh nas sebagai kekufuran merupakan kekufuran yang besar atau kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama.
Karena sungguhnya kufur itu ada dua macam, kufur asghar dan kufur akbar. Tidak semua dosa yang disebutkan dengan kufur di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah disebut dengan kufur, itu kufur akbar. Ini harus kita pahami. Ya. Seperti kufur nikmat, tidak bersyukur dengan nikmat, itu termasuk kekufuran. Tapi maksudnya kufur asghar. Kemudian niyahah itu juga kekufuran. Ya, niyahah meratapi mayit. Ya, meratapi mayit. Kemudian at-ta'an fil ansab, mencela nasab, merendahkan nasab orang lain dan berbangga dengan nasabnya, keturunannya. Itu juga kekufuran. Tapi kufur asghar. Kemudian juga bersumpah dengan nama selain Allah, al-halaf bi ghairillah. Itu juga kufuran. Tapi kufur maksudnya kufur asghar, asalnya kufur asghar, bersumpah dengan nama selain Allah. Tapi bisa berubah menjadi kufur akbar jika dia meyakini ya atau mengagungkan sesuatu yang dia bersumpah dengannya selain Allah tersebut seperti dia mengagungkan Allah. Kita kembali ke sini, ke hati, i'tiqad. Kalau dia mengagungkan sesuatu selain Allah tersebut yang dia bersumpah dengannya seperti dia mengagungkan Allah, maka terjadi dalam kufur akbar. Ya. Kemudian juga membunuh, ya. Membunuh seorang muslim itu juga dikatakan kufur. Nabi mengatakan qitalul muslimi afan. Kita sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ya, mencela seorang muslim itu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Ya. Nah, jadi tidak semua dosa yang disebutkan dalam nas baik Al-Qur'an maupun sunnah dengan nama kufur itu maksudnya adalah kufur akbar, tidak semua. Ya. Tidak semua dosa yang dikatakan kufur itu adalah kufur akbar, ya. Karena kufur ada dua macam, kufur asghar dan kufur akbar, ya. Yang keempat, tidak boleh menjatuhkan hukum kafir kepada seorang muslim kecuali setelah ada petunjuk yang jelas, terang dan mantap dari Al-Quran dan As-Sunnah atas kekufurannya. Tidak cukup hanya dengan syubhat dan dhon. Syubhat dan dhon atau prasangka saja. Ya. Dan ini juga harus dikembalikan kepada ulama. Ya. Tidak setiap kita dari orang awam itu ya berhak untuk menghukumi seorang dengan kafir, harus dikembalikan kepada yang alim, ahlul ilmi. Ya. Harus dikembalikan kepada ahlul ilmi, ya. Ahlu sunnah tidak menghukumi pelaku dosa besar tersebut dengan kekafiran yang mengeluarkannya dari Islam, namun menghukuminya sebagai bentuk kefasikan dan kurangnya iman apabila bukan dosa syirik dan dia tidak menganggap halal perbuatan dosanya tersebut. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan dengan keras tentang tidak bolehnya seseorang menuduh orang lain dengan kafir atau dengan mengatakan musuh Allah, ya aduwallah, ya, atau ya kafir. Rasulullah mengatakan la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalik. Ya, tidaklah seorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekufuran melainkan tuduhannya itu akan kembali kepada dirinya jika orang yang dituduh tidak seperti yang ia tuduhkan. Ya, maka berhati-hati kita dalam menuduh seorang dengan ya fasik atau kufur. Ya. Dia juga bersabda, "Wa man da'a rajulan bil kufr aw qala aduwallah wa laysa kadzalik illa haru alaih." Dan siapa yang memanggil seseorang dengan kufur atau mengatakan wahai musuh Allah sedangkan dia tidak seperti itu, maka itu bisa kembali kepada dirinya sendiri. Na'udzubillah. Ya. Kemudian yang kelima, ya, prinsip ahlu sunnah dalam masalah kufur dan takfir adalah
terkadang ada keterangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mendefinisikan bahwa suatu ucapan, perbuatan atau keyakinan merupakan kekufuran, yakni bisa disebut dengan kufur. Namun tidak boleh seorang dihukumi kafir kecuali setelah ditegakkan hujjah atasnya dengan kepastian syarat-syaratnya, yakni mengetahui, kemudian dilakukan dengan sengaja dan bebas dari paksaan serta tidak ada penghalang-penghalang. Ya, ini terpenuhinya syarat dan hilangnya penghalang. Ya. Di antara penghalang seorang dihukumi dengan kafir adalah al-jahal, ya, tidak mengetahui. Kemudian melakukannya tanpa sengaja dan kemudian dia dipaksa. Yaitu di antara penghalang-penghalang takfir, ya. Ya. Maka artinya ketika kita melihat perbuatan kufur atau mendengar perkataan kufur dari saudara kita, maka tidak serta-merta tergesa-gesa serampangan kita langsung menghukuminya dengan kafir. Jadi hati-hati, ya. Tapi yang kita hukumi adalah perkataan dan perbuatannya, ya. Dan yang berhak menentukan seorang telah kafir atau tidak adalah para ulama, ya, para ulama yang dalam ilmunya dan para ulama rabbani dengan ketentuan-ketentuan syariat yang sudah disepakati. Ya. Adapun kita orang awam maka tidak memiliki kompetensi atau kemampuan atau hak dalam masalah ini. Ya, berikan kepada ahlinya, yaitu para ulama. Kemudian yang terakhir, ahlu sunnah tidak mengkafirkan orang yang dipaksa kafir atau mukroh, ya, mukroh dalam keadaan diancam, ya, seperti kasus yang terjadi pada zaman sahabat, ya. Siapa? Sahabat siapa? Ammar bin Yasir, ya. Ammar bin Yasir, Ammar mengucapkan perkataan kufur, ya, tapi hatinya tetap beriman, maka tidak dihukumi kufur, ya, tidak dihukumi kafir. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir. Ya. Terpaksa mengucapkan perkataan kufur, terpaksa melakukan perbuatan kufur, sedangkan hatinya tetap tenang dalam beriman. Di sini ikhwah, kita bisa mengambil pelajaran betapa pentingnya amalul qalbi, betapa pentingnya perbuatan hati, keyakinan. Ini sangat penting sekali, bisa mempengaruhi ya seorang kufur atau tidak kufur. Dari apa? Amal hati. Ya, zahir, ya, zahir mengatakan kufur, melakukan perbuatan kufur, tapi hati tetap beriman, maka tidak dihukumi kufur. Sebaliknya, zahir melakukan ketaatan, ya, zahir melakukan ketaatan, perbuatan amal soleh, solat dan seterusnya, tapi hati meyakini bahwasanya solat tidak wajib, kufur. Solat tidak wajib karena keyakinannya ini kufur, walaupun dia solat. Dan sebaliknya, orang yang meninggalkan solat karena malas-malasan, menurut sebagian ulama atau jumhur ulama, selama dia meyakini kewajiban sholat tidak kufur. Tapi yang meninggalkan sholat dengan meyakini bahwasanya sholat tidak wajib, sepakat ulama bahwasanya dia kufur. Ini keyakinan, ya, hati. Ya. Ini bisa membedakan satu amal yang zahirnya sama, ya, satu amal yang zahirnya sama. Apakah bisa dihukumi kufur akbar atau kufur asghar? Kembali kepada keyakinan. Orang yang ziarah kubur misalnya, ziarah kubur, kubur-kubur wali, kubur-kubur keramat, dia meyakini bahwasanya ziarah kubur itu adalah sebab untuk mendapatkan rahmat Allah atau berkah Allah. Terjatuh dalam kufur asghar, kufur asghar. Tapi yang ziarah kubur dalam rangka atau meyakini bahwasanya, ya, bahwasanya pelaku atau penghuni kuburan itulah yang menurunkan keberkahan, maka terjatuh dalam kufur akbar waliyadu billah.
Ya. Jadi keyakinan membedakan hukum. Ya. Ya. Termasuk munafik. Munafik mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naam, urusannya nanti dengan Allah Azza wa Jal. Kita sebagai manusia yang tidak mengetahui perkara yang gaib, perkara yang batin, kita menerima keislamannya. Kita melakukan dia sebagai seorang muslim. Ketika mati dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan di kuburan kaum muslimin. Wa hisabuhum 'ala Allah. Nanti urusannya dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat. Ya, jika dia mengucapkannya tanpa dibarengi dengan keimanan, pembenaran, maka apa yang dia ucapkan tidak bermanfaat baginya. Ya. Ini amalul qalbi, ya. Ini sangat penting sekali, ya. Nah. Ya. Saya kira sampai sini dulu ikhwah pembahasan kita sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali ada yang mau ditanyakan, fadhil.